salam kebaikan. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara mengukur kedewasaan yang ada di dalam diri kita. Tetapi sebelum itu kita simak setelah yang satu. Kedewasaan seseorang sama sekali tidak tergantung pada umur yang dia miliki. Ada beberapa orang yang meskipun usianya sudah tua, usianya sudah seharusnya memasuki usia matang, tetapi pola pikirnya tetap saja tidak dewasa. Tetapi ada sebagian orang yang justru usianya masih muda, usianya masih belia, tetapi cara pandangnya sudah benar-benar matang. Maka sebuah kedewasaan sama sekali tidak bisa diukur dari seberapa lama dia hidup atau seberapa besar usianya dia. Maka saya akan membagikan 3 hal atau 3 indikator orang bisa dikatakan sudah mencapai kedewasaan. Yang pertama adalah dari cara berpikir. Orang-orang yang memiliki kedewasaan akan memiliki pola pikir yang berbeda dibandingkan dengan orang lain. Maka orang yang dewasa akan jauh memiliki pola pikir yang visioner. Tujuannya ke depan, tidak hanya tujuan yang terkait dengan tujuan-tujuan sesaat atau hanya kesuksesan yang sesaat. Tetapi orang yang dewasa dia akan jauh memikirkan segala rencana ke depan. Tidak hanya dalam waktu dekat tetapi dalam waktu yang tinggi. Kemudian orang yang memiliki kedewasaan juga tergambar dari pola pikir yang tidak akan mudah mengkoreksi orang lain. Justru dia akan selalu berpikir bagaimana mengkoreksi diri sendiri, dan diri ini sebenarnya sama sekali belum mencapai kesempurnaan, belum mencapai pribadi yang baik, belum mencapai pribadi yang sempurna. Oleh karena itu dia akan selalu memikirkan bagaimana mengkoreksi diri sendiri dan lebih memperbaiki. Sama sekali tidak terlalu menilai dengan mudah orang lain. Cara berpikir ini pun ditandai dengan orang yang dewasa akan memikirkan hal-hal yang dalam lingkup besar. Artinya dia tidak hanya memikirkan hal-hal yang kecil saja, tidak hanya berpotensi pada diri sendiri, tetapi dia jauh memikirkan pada masyarakat atau kepada society yang jauh lebih besar. Kemudian yang kedua, orang atau manusia yang sudah dewasa akan terlihat dari cara bicaranya. Tentu cara bicara ini akan ditandai dengan yang pertama, dia akan jauh mengeluarkan kata-kata yang positif, kata-kata yang memotivasi, kata-kata yang lemah lembut, kata-kata yang baik. Orang yang dewasa akan mampu untuk memberikan rem, memberikan sekat kepada diri kita untuk mengeluarkan kata-kata. Jangan sampai kata-kata yang kita berikan kepada orang lain justru membuat dia menderita atau sakit hati. Maka dia akan benar-benar penuh pertimbangan dalam mengucapkan sesuatu. Maka ucapannya akan santun, akan lembut, akan ramah, akan enak didengar. Dari bicaranya pun akan terlihat orang-orang yang memiliki kedewasaan, dia akan selalu memberikan motivasi kepada orang lain, memberikan hal-hal yang baik, memberikan yang benar-benar membuat orang itu semakin maju dan maju. Tidak hanya memberikan kata-kata yang justru membuat orang itu semakin rendah. Maka kita bisa melihat kedewasaan seseorang akan memunculkan kata-kata yang memperbaiki diri sendiri tetapi juga memperbaiki orang lain. Untuk yang ketiga, orang yang dewasa juga terlihat dari cara berperilaku dan cara bertindak. Orang yang sudah dewasa akan benar-benar matang melakukan segala hal. Dia akan penuh dengan pertimbangan, penuh dengan rencana. Maka tidak akan dengan secara spontan dia melakukan sesuatu. Segala yang dia lakukan melalui proses untuk berpikir, kira-kira yang saya lakukan ini benar-benar bermanfaat atau tidak. Kalau dia berpikir bahwa hal yang akan dia lakukan tidak bermanfaat, dia tidak akan melakukan itu. Sebaliknya, ketika hal yang menjadi pilihannya, menjadi tujuannya ini sebenarnya adalah baik, dia akan tetap melakukan. Selain itu, ketika orang mencapai kedewasaan, dia tidak akan terbatas pada retorika, tetapi kepada aksi nyata. Dia akan bisa menyampaikan hal yang baik, tetapi dia juga akan berupaya untuk memberikan aksinya kepada orang lain. Oleh karena itu, orang yang dewasa akan selalu bertindak dengan nyata, bertindak dengan benar-benar apa yang menjadi kemampuan dia. Oleh karena itu, sangat penting ketika kedewasaan ini juga terikat dari perilaku kita. Selain itu, perilaku yang mencerminkan kedewasaan adalah perilaku untuk
memberikan solusi dan tidak hanya memberikan masalah. Maka sebaik-baiknya orang adalah orang yang memberikan solusi kepada orang lain, bukan justru dia menambah masalah, menambah persoalan di lingkungan atau di dalam dirinya sendiri. Justru orang yang dewasa memberikan solusi dalam berbagai masalah. Orang yang dewasa akan lebih banyak solusi dibandingkan dengan alasan. Oleh karena itu, mari kita menggunakan 3 indikator ini sebagai penentu apakah kita sebenarnya sudah layak dikatakan dewasa atau belum. Maka marilah kita selalu berpikir, mematangkan pikiran kita, memantaskan pikiran kita untuk menjadi dewasa. Karena dewasa itu adalah pilihan. Mari kita pilih untuk menjadi dewasa yang baik dan juga bijak. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga hal ini bisa memberikan manfaat, memberikan motivasi. Dan jangan lupa apabila menyukai hal ini, menyukai video ini, like, share, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa juga bagikan video ini agar orang lain pun menerima hal yang baik dari ilmu yang sudah kita pelajari. Terima kasih dan sampai jumpa.